Ya, dibuka. Oh, sorry. Pak Haji Latif belum punya ini ya? Udah belum? Oh, nanti di ketua. Tolong Pak Ketua ya. Ketua kan dia. Ketua kan? Apa? Apa? Ketua. Gimana? Apa ketua? Ketua. Oh ini. Oh iya iya. Dia sekum. Oh sekum. Bendung gitu. Lupa sih bagian apa sih? Nah itu Pak, dibuka Pak, saya gerah Pak. Sudah dibuka bukunya? Nah, saya rasa udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hadha ila yaumin nahdah wal qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Walidha qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat wa hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Junaidi beserta keluarga yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ditambah-tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para asatidah, para hujaj wal hujajah, semuanya yang hadir, tidak luput dan tidak ketinggalan al-qari
Al-Ustadz Al-Qori Hasan bin Hasan, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat. Rahmatullah. Ini ada pembisik ini Rohimat, saya taunya Rahmatullah. Dan juga jamaah semuanya yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tawadhu saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam maghfirah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, loyo banget kelihatannya. Bu, halo. Ada yang merem aja. Gua pengen di pojokan aja deh, biar gak ketahuan ngantuknya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Mbah mana Mbah? Sehat Mbah? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Mbah. Alhamdulillah, kita telah mengawali pertemuan ini dengan bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabatnya, yang mudah-mudahan selawat kita Allah sampaikan kepada beliau, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah yang cinta sholawat berarti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah saja tidak henti-henti bersolawat kepada Rasulullah. Allah tidak henti-henti, terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah. Begitu pula para malaikat-malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Para malaikat bersolawat kepada Nabi artinya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, wahai umat yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Artinya solawat kita nih, yang model-model kita seperti ini, bukan menurunkan rahmat, bukan memohonkan ampunan, tetapi sesungguhnya solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengharapkan limpahan rahmat, karena Rasulullah sudah penuh dengan rahmat Allah. Tidak sedikit para ulama, para guru-guru kita menganalogkan, menggambarkan ibaratnya gelas yang sudah penuh dengan air, kemudian ditambah lagi, tentu akan melimpah. Nah, kita mengharapkan limpahan rahmat itu. Insya Allah kita mendapatkannya rahmat Allah melalui bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti dalam bab tentang keagungan solawat kita bahas tentang solawat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang pemulasaraan jenazah. Namun saya lupa sudah membahas sampai mana itu kemarin. Kemarin mengkafani ya, memandikan sudah, mengkafani sudah. Nah, bagian sholat jenazah, bagian sholat jenazah ini penting nih. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kewajiban yang hidup mukmin tentunya terhadap orang yang telah meninggal dunia, mukmin tentunya atau mukminah,
Itu hanya 4 perkara. Kewajibannya yang pertama apa? Yang pertama memandikan. Penjabarannya sudah pertemuan yang lalu. Kemudian setelah memandikan mengkafani. Setelah selesai dikafani baru disolatkan atau sholat jenazah. Nah, di dalam buku ini saya dapat memetik dari berbagai sumber kitab-kitab kajian para ulama. Wabil khususnya, terus terang saja saya memetik dari kebanyakan dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Udah sangat terkenal lah. Kalau Fathul Mu'in Anteo Nusantara, kitab kajian Fathul Mu'in sudah sangat amat terkenal di dunia Islam, khususnya di pondok-pondok pesantren, yang kemudian disampaikan di masyarakat luas. Kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang India. Pak Haji Latif, Syekh Zainuddin Al-Malibari, murid Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau sangat luar biasa, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Makanya wajar orang Indonesia tidak hanya mencintai karya tulisnya orang India, tidak hanya sebatas karya tulisnya saja yang dicintai oleh orang Indonesia, sampai filmnya Kucuk-Kucuk Hotai banyak yang suka dari India. Tapi ternyata tidak hanya filmnya, karya tulisnya pun ya salah satunya itu kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami, sangat masyhur. Dimanapun pasti akan mengkaji itu kalau belajarnya di pondok pesantren apapun itu, entah itu salafiyah maupun modern, pasti mengkaji kitab Fathul Mu'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ketiga orang yang hidup terhadap yang meninggal dunia yaitu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah ini kekhususan bagi umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pada umat-umat yang lain, hanya pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Mekah, sholat jenazah belum disyariatkan, belum ada perintah untuk sholat jenazah. Perintah sholat jenazah diturunkan di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya seperti itu. Walaupun dari sudut pandang yang lainnya, karena umat muslimin sudah banyak yang disiksa oleh kaum Quraisy, Rasul nggak tega melihat keadaan seperti itu. Nah, kemudian ada perintah berhijrah, pindah dari Makkah tempat dilahirkannya baginda Rasul ke Madinah. Sebelumnya di Madinah sudah banyak kaum yang memeluk atau yang mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika hijrah ke Madinah langsung disambut oleh kaum orang Madinah yang kemudian oleh Rasulullah diberi nama kaum Ansor. Kaum Ansor artinya kaum penolong Rasulullah dan penolong dakwahnya, keberlangsungan dakwahnya Islamnya. Ini luar biasa, banyak sekali pengorbanan kaum Ansor ini. Diriwayatkan bahwa ketika sampai di Madinah sedikit keluar dari tema, itu disambut dengan sebuah syair yang sangat merdu, yang sampai sekarang syair itu dikumandangkan di majlis-majlis ta'lim, di masjid-masjid. Tadi pun dibacakan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Sambutan sangat amat luar biasa, meriah. Meriah sangat amat luar biasa, saking senangnya mereka kaum Ansor kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengandung makna
tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Yang dimaksud bulan purnama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terang dan menyejukkan. Itulah analognya bulan purnama di tengah-tengah kita. Min saniyatil wada', dari celah-celah perpecahan. Apa maksudnya celah-celah perpecahan? Ini kalau tidak dijelaskan nggak paham nih. Sebelum kehadiran Rasulullah beratus-ratus tahun, orang Madinah khususnya suku Aus dan suku Khazraj itu berperang. Suku Aus dan suku Khazraj. Mohon maaf keluar dari tema kita, sehubungan dengan hijrah atau tahun hijrah kita tiba 1446 Hijriah. Alhamdulillah baru tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya, tanggal 3. Nah, min saniyatil wada', dari celah-celah perpecahan. Sebelum kehadiran Rasulullah SAW, mereka bermusuhan, suku Aus dan suku Khazraj. Sudah beratus-ratus tahun berperang. Yang awalnya Aus dan Khazraj itu adalah sebuah nama. Nama Syekh Aus dan Syekh Khazraj. Kalau orang Sunda bilangnya Aki Aus dan Aki Khazraj. Yang jelas bukan Aki Daus. Aki Aus dan suku dan Aki Khazraj. Itu adik kakak. Karena sudah beratus-ratus tahun, sudah beranak cucu dan lain sebagainya, maka menjadi sebuah suku. Beratus-ratus tahun mereka berperang, berantem adik dan kakak sampai ke anak keturunannya. Maka menjadi suku Aus dan suku Khazraj. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka didamaikan, dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua golongan itu banyak yang memeluk Islam, yang kemudian nanti namanya disatukan menjadi kaum Ansor. Kaum Ansor. Nah itu suku Aus dan suku Khazraj. Luar biasa. Rasulullah sampai di Madinah, kemudian beliau tidak membangun kantor kelurahan, tidak membangun kantor DPR, tetapi yang pertama beliau bangun adalah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Itu masjid yang pertama dibangun, Masjid Quba. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum ke sana kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah cepatkan untuk datang ke Masjid Quba. Luar biasa. Ya, Pak Haji Latif ya. Luar biasa itu Masjid Quba. Menghadap kemana itu Masjid Quba? Pasti menghadap ke Ka'bah. Pasti yang namanya masjid menghadap ke Ka'bah. Nggak mungkin masjid tidak menghadap ke Ka'bah. Itu Masjid Quba. Indahnya luar biasa. Dia putih, bersih, murni catnya. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min saniyatil wada' wajaba syukru ala mada'a lillahi da'. Ini syair tetapi sebuah ikrar sebenarnya. Wajaba syukru alaina, wajib kita bersyukur, wajib atas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada'a lillahi da'i, selama masih ada orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita bersyukur. Artinya mereka kaum Ansor pada waktu itu sangat bersyukur sekali ada seorang Rasulullah Muhammad SAW mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituangkan dalam sebuah syair ini. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ayyuhal mab'uts, wahai yang diutus kepada kami. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai, maksudnya Rasulullah yang diutus kepada kami.
Ji'ta bi amril muta', engkau didatangkan kepada kami dengan membawa perintah yang untuk ditaati. Semuanya kompak taat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun perlu diketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, beliau melihat masyarakat Madinah tidak semuanya muslim, ada beberapa golongan. Ada muslim muhajirin, yaitu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ada muslim pribumi, yaitu kaum Ansor. Ada juga warga memeluk Yahudi. Ini jumlahnya banyak juga, banyak. Jumlahnya di bawah kaum muslimin tentunya. Nah, kemudian ada dua suku itu kaum Yahudi. Kemudian ada pula warga Madinah itu yang beragama Nasrani. Jadi tidak semuanya muslim. Tidak semuanya muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kepemimpinan Madinah, membangun negeri Madinah tidak dengan Darul Islam, tidak dengan negara Islam, tapi Darus Salam. Negeri keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, bahu-membahu. Warga Madinah semuanya bahu-membahu, beragama apapun mereka, demi menjaga tanah airnya. Itu kehebatan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan piagam Madinah. Apapun agamanya diwajibkan untuk membela tanah airnya. Baik itu Yahudi, Nasrani, terlebih-lebih kaum muslimin dalam sebuah piagam yang dikenal dengan piagam Madinah. Makanya luar biasa. Yang tadinya itu bukan Madinah namanya. Namanya Yathrib. Kota Yathrib. Setelah dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota. Munawwarah yang bersinar-sinar penuh dengan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Madinatul Munawwarah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang hijrah. Namun tidak ada lagi hijrah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi ada hijrah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu, hanya sebatas istilah bahasa saja. Hijrah dari kekufuran kepada mukmin. Hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Hijrah dari yang baik menuju kepada yang lebih baik. Itu hanya sebatas istilah lugawi saja. Hakikatnya tidak ada hijrah setelah hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Madinah dulu kota Yathrib. Kota Yathrib. Sholat jenazah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para pengikutnya itu setelah di Madinah. Mensolatkan jenazah orang muslim yang bukan mati syahid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu definisinya idza fa'ala ba'dun saqata 'anil baqin. Apabila ada yang melakukan, sebagian melakukan, maka yang tidak melakukannya tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jelas ya? Apabila sebagian ada yang melakukan, maka sebagian yang lainnya tidak berdosa. Tetapi tidak mendapatkan pahala tidak melakukan. Namun apabila melakukan mendapatkan pahala. Jelas? Nah, bagaimana? Nah, kalau lihat bukunya ini enak. Bagaimana sekiranya keguguran tahu ya? Ibu-ibu yang hamil kemudian keguguran di bawah 4 bulan melahirkan. Ketika lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. 4 bulan ke bawah melahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika tidak ada gerak, apalagi tidak ada, maka itu tidak ada kewajiban untuk disolatkan. Cukup dikafani.
Boleh dimandikan, boleh, tetapi tidak wajib. Dikafani dan dikuburkan selesai. Kalau lahir hamil sudah 4 bulan, kemudian lahir, pas lahir ada tanda-tanda hidup. Ada tanda-tanda hidup, misalnya gerak atau ada suara sedikit pun sekali-kalinya, atau nggak ada lagi misalnya. Tapi sudah 4 bulan dalam kandungan, maka itu kewajibannya sama seperti mayit dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Oke, jelas? Bagaimana kalau kegugurannya di atas 4 bulan? Di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Walaupun pas lahir tidak ada tanda-tanda hidup, misalnya 5 bulan atau 6 bulan keguguran, lahir, apalagi 7 bulan ya. Nah, itu sama seperti mayit dewasa. Kewajiban yang hidup terhadap sikot itu, terhadap bayi keguguran itu, biasa 4 hal itu tadi. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Jelas ya? Kalau di bawah 4 bulan mah udah dibungkus saja. Dibungkus, dimakamkan sebagaimana layaknya, pantasnya. Walaupun keguguran kan manusia juga, cuma belum menjadi manusia yang sempurna. Karena 4 bulan baru dimasukkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sikot. Nah, ada penjelasannya, sudah saya masukkan di situ penjelasannya. Nah, dalam sholat jenazah, setiap ibadah sudah pasti ada syarat, ada rukun, ada sunnahnya juga, ada juga pembatalan. Pembatalan yang membatalkan sholat. Rukun sholat jenazah tentunya, syarat sholat jenazah tentunya yang pertama, mayitnya sudah dimandikan, sudah dikafani, tidak langsung pas meninggal langsung sholat jenazah, tidak. Tapi harus dimandikan dulu, dikafani dulu. Bagaimana dengan sholat gaib? Jenazahnya di jauh atau dekat tetapi kita sulit untuk ikut serta dalam sholat jenazah. Nggak boleh, misalnya dicontohkan, misalnya dalam tahanan, dalam penjara, tidak boleh masuk, sudah cukup. Misalnya ada larangan seperti itu. Boleh sholat gaib? Boleh. Sholat gaib pun harus jelas. Harus jelas sholat gaib itu jelas sudah dimandikan dan sudah dikafani. Harus tahu cari informasi dulu. Sudah dikafani, sudah dimandikan belum? Sudah dikafani belum? Kalau memang ada informasi belum dimandikan dan dikafani, kita langsung aja sholat jenazah. Kita mau gaib ini nggak sah. Tidak sah. Misalnya jaraknya di Jawa Timur lah, di Jawa Timur misalnya saudara kita meninggal dunia, kemudian kita berhalangan, benar-benar sulit untuk datang ke sana. Di antaranya nggak punya ongkos misalnya, nggak bisa datang ke sana. Bagaimana sholat jenazahnya? Cari informasi apakah sudah dimandikan, sudah dikafani atau belum. Nah, kalau memang belum, jangan dulu melakukan sholat jenazah gaib. Bagaimana menghadapnya? Apakah kita menghadap ke timur karena mayatnya ada di Jawa Timur? Tidak, tetap menghadapnya ke kiblat. Repot urusannya. Oh, kan biasanya sholat jenazah mayatnya di depan kita. Ini mayatnya ada di sana di Jawa Timur, mungkin menghadap ke sana. Tidak. Kita sholat jenazah itu bukan menghadap ke si mayit, tetapi menghadap ke kiblat. Hanya saja kebetulan mayatnya ada di depan kita. Jelas ya? Jadi tidak harus. Mayitnya ada di sana, meninggalnya di Australia, kita menghadap ke sana ke Australia. Tidak, tetap menghadapnya ke kiblat. Di sini disebutkan bahwa rukun sholat jenazah cuma ada 7. Sederhana. Nah, ada 7 perkara. Yang pertama tentunya niat. Kapan niat itu dilakukan? Ketika takbiratul ihram. Kalau biasa usoli misalnya, usoli itu masih di luar sholat. Usoli itu sebuah kalimat, sebuah lafaz untuk membantu hati dalam berniat.
Niatnya ketika Allahu Akbar. Allah di dalam penyebutan Allah sampai dengan bar, disitulah niat. Niat itu qasdu menyengaja. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fa'li. Niat itu adalah menyengaja suatu perbuatan diiringi dengan perbuatannya. Mulainya sholat itu, sholat apapun, yaitu ketika takbiratul ihram di dalam hati nih niat. Niat sholat jenazah tidak wajib menyebutkan namanya. Cukup dengan niat sholat jenazah, usolli ala hadhil mayyiti misalnya, atau hadhil janazati, mohon maaf, usolli ala hadhil janazati atau usolli ala hadzal mayyiti. Kalau mau dibeda-bedakan mudzakkar dan muannas, ala hadzal mayyiti laki-laki, ala hadhil mayyitati perempuan. Bukan arba'a rakaatin, tetapi arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Nggak usah ruku, repot kalau sholat jenazah. Pakai ruku, sujud segala macam. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dalam hati niat, misalnya kalau biasa pakai usolli, di sini ada disebutkan di situ. Usolli fardhu ala hadzal mayyit, atau usolli ala hadzal mayyiti, atau usolli ala hadhil janazati. Arba'at takbiratin, kalau memang jadi imam ya imam, kalau memang makmum makmuman lillahi ta'ala. Itu hanya untuk membantu hati ketika niat Allah dalam hati berniat. Sholat jenazah ini 4 takbiran makmum karena Allah. Nah, langsung tidak disunahkan dan tidak diharuskan, apalagi diharuskan. Disunahkan tidak membaca doa tidak, langsung membaca suratil Fatihah. Itu rukun yang kedua. Rukun yang kedua membaca suratil Fatihah setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Nah, kemudian berdiri tegak. Berdiri tegak. Itu disebut rukun fi'li. Disebut rukun fi'li. Niat di dalam hati disebut rukun qalbi, rukun yang tidak diucapkan tetapi di dalam hati. Dalam hati bukan bisik-bisik tapi dalam hati. Kemudian yang gerak badan itu disebut rukun fi'li, rukun yang dilakukan anggota badan. Al-Fatihah itu adalah rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan dengan lisan. Ini berhubungan dengan ilmu qiraah, dengan tata cara baca, tajwid dan sebagainya. Harus sesuai bacaan Fatihahnya, tidak asal saja, tapi harus sesuai dengan tajwidnya. Dengan tajwidnya, makharijul hurufnya harus jelas. Nah, takbirnya 4 kali takbirnya 4 kali. Takbir yang pertama Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca suratil Fatihah langsung. Kemudian takbir yang kedua, Allah, mengangkat tangannya sunnah. Mengangkat tangannya sunnah. Misalnya begini saja nih, nggak angkat tangan, tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar, nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Karena sunnah. Yang wajibnya itu mengucapkan Allahu Akbar, rukun qaulinya. Allahu Akbar. Harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Tidak boleh Allahu Akbar. Misalnya banyak dipanjangin. Saking sedihnya Allahu Akbar. Harus jelas Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Karena itu harus sesuai dengan makhrijul hurufnya, tajwidnya harus jelas. Tidak boleh di Allahu Akbar. Oh, pakai qaf dia. Atau Allahu Akbar. Loyo itu, pengen tidur kayaknya, udah 9:30. Sholat jenazahnya malam. Harus jelas Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama, kemudian baca suratul Fatihah. Mengangkat tangan sunnah, tidak mengangkat tangan pun tidak membatalkan sholat. Tidak bersedekah pun tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Dalam mazhab Syafi'i disunahkan bersedekah, mengangkat tangan. Mengangkat tangan sampai mana? Apakah sampai ke atas? Tidak ada, buka.
Bagaimana pengangkatannya? Apa pakai ilmunya Ustadz Hasan? Jurus besi. Allah. Wah, enggak juga. Itu apa namanya? Itu jurus Kong Haji Naipin itu. Gurunya si Pitung. Dianjurkan dalam mengatakan ini Allah, si apa namanya ini, si jempol, ujung jempol ini sejajar dengan leng kuping, dengan lubang kuping. Nah, leng kuping, lubang kuping sejajar. Nah, liang kuping, kemudian si jari-jari telunjuk dan yang lainnya itu di atas daun kuping. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu di bawah. Nah, kemudian si telapak tangan ini ada di atas bahu. Seperti itu penjelasan yang saya baca di berbagai referensi, baik itu kitab Fathul Muin yang sudah umum tadi maupun kitab yang lainnya. Allah. Bagaimana kita apabila melihat ini? Allah. Wah, ya. Tenaga dalam kata baju lagi. Ya itu. Apa kita tidak perlu menyalahkan mereka? Tidak perlu menyalahkan. Yang penting diri kita seperti itu dan jelas referensinya. Dan juga tidak terlalu ke atas. Allah, tidak. Biasa saja biasa. Tidak harus dibuat-buat. Ini ada yang dibuat-buat. Allah. Lurus enggak nih? Ada yang seperti itu. Karena anjurannya suruh lurus dengan leng kuping, si jempolnya ini ujung jempol lurus. Tidak harus. Biasa saja. Walaupun Allahu Akbar sudah dapat sunnah. Sunnah mengangkat tangan. Tidak harus Allah. Wah, ribet banget ya. Saya nggak biasa seperti itu. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal segitu saja. Umumnya yaitu sampai dengan innaka hamidum majid yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang wajibnya tadi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang lainnya sunnah. Setelah selesai baca sholawat, takbir lagi nih, termasuk rukun nih. Nah, Allahu Akbar. Kalau makmum harus menunggu selesai takbirnya imam, jangan membarengi imam. Allahu Akbar. Imam sudah baru makmum Allahu Akbar. Jangan membarengi. Namanya juga makmum. Makmum itu adalah tabi'un, artinya pengikut. Yang namanya pengikut kan di belakang. Nggak boleh berdampingan dengan imam dari segi bacaan maupun gerakan. Harus ada di belakang imam. Allahu Akbar. Tapi di kita tidak seperti itu ya. Kelihatannya waktu bulan Ramadan tuh sholat tarawih, imam udah ngos-ngosan tuh. Awalil maghdubi alaihim, makmum baru alaihim belum ngelatonin, makmum sudah amin. Kan repot urusannya. Akhirnya imam tuh pulang dia. Lo aja deh jadi imam, gue capek. Padahal tartibnya ya waladhdallin rabbik firli amin. Tunggu dulu, jangan waladhdall makmum imam masih do, makmum sudah amin, repot. Udah nggak pakai lin, nggak usah pakai lin, udah amin ini. Sunahnya itu bareng amin dengan imam, itu sunahnya.
Bahkan tidak disunahkan apabila si imam tidak amin. Makmum udah nggak usah. Nggak usah amin. Imam juga diam aja. Paling nengok si imamnya, lu kenapa nggak amin? Kata makmum, lu juga jadi imam kagak amin. Jadi sholat itu berantem. Nah itu penting tata cara dalam pelaksanaan berjamaah. Jangan mendahului. Satu itu yang ingin saya sampaikan. Yang sering saya temukan, apalagi sekarang di media-media YouTube itu, waduh, repot. Misalnya saya datang nih ke masjid mau sholat, ada orang sedang sholat. Jangan ditoel, sholat apa? Jangan. Mas, sholat apa mas? Jangan, orang lagi sholat. Batal, bukan batal dianya, kitanya yang dosa. Haram mengganggu orang sholat. Beda dengan waktu kecil kan? Oh, Pak Haji Latif waktu kecil, waktu di bawah balik, SD kelas 2, kelas 3 kan? Apalagi Pak Ustadz Rahmat tuh, temannya lagi sholat, kentongan dimasukin ke pantat kan? Nah juga anak kecil ya. Nah itu jangan. Bagaimana kan disunahkan katanya pemberitahuan. Noel itu bahasa Indonesianya apa tuh Noel? Menyentuh. Benar, Noel. Noel. Itu bukan sebelum takbiratul ihram. Saya datang mau berjamaah nih ke si A, sedang sholat dia. Posisinya sendirian, satu sendirian dan dia tidak bermakmum. Kalau kita bermakmum kepada makmum tidak sah. Berjamaahnya batal lah kalau tidak diulangi lagi. Dia posisinya bukan seorang makmum sendirian. Mau pemberitahuan kan dengan disentuh itu. Takbir dulu. Niat sholat dulu. Allahu Akbar. Baru. Jangan sebelum takbir ihram sudah ditoel. Nggak boleh itu. Mengganggu. Caranya harus setelah takbiratul ihram. Setelah takbir Allahu Akbar. Begitu ya. Itu Masya Allah. Satu itu yang ingin saya sampaikan ya. Supaya kita dalam beribadah itu harus ada tata cara. Yang kedua yang sering saya temukan juga sujud syukur. Pak Haji Latif main badminton pertandingan menyambut 1 Muharram. Wow, menang ya. Menang telak ya. Menang juara umum. Karena yang juara satunya kagak mau dikasih hadiah, udahlah Pak Haji Latif aja. Juara umum langsung menang, nungsep dia, sujud syukur maksudnya di lapangan badminton. Nah, bagaimana itu? Kalau dia niatnya sujud syukur, dosa dia. Niatnya sujud syukur itu ibadah. Ada syarat dan rukun. Syaratnya punya wudu. Sama seperti sholat. Punya wudu, menutup aurat. Pakaiannya suci. Badannya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Tempat sujudnya suci dari kotoran dan najis. Tempat sujudnya menutup aurat, tentu itu. Dan menghadap kiblat. Ini dia Pak Haji Latif main badminton itu kapan wudunya dia? Langsung sujud syukur. Itu haram kalau niat sujud syukur. Kalau tidak niat sujud syukur, dia saking senangnya aja. Dia nungging. Nungging itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Harus menghadap kiblat. Sama seperti sholat. Prakteknya ada prakteknya. Takbir dulu berdiri. Nah sekarang banyak lagi wirid nih. Dia langsung sujud aja. Tidak seperti itu. Takbir dulu, berdiri dulu. Allahu Akbar. Di dalam hati niat sujud syukur. Allahu Akbar. Nggak usah baca Fatihah. Setelah Allahu Akbar langsung sujud. Langsung sujud. Setelah sujud, duduknya duduk tawaruk langsung. Duduk tasyahud akhir, duduk tawaruk. Salam kanan, salam kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sujud. Tidak begitu lagi duduk begini atau habis sholat itu langsung sujud. Saya suka ngeliatin itu. Ini sujud apaan itu? Apa tadi lupa dia kagak sujud? Sujudnya cuma 1 kali, tidak 2 kali, tidak 2 kali. Tidak ada istilah duduk di antara dua sujud. Itu sujud syukur. Sama seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika kita baca surat yang ada sujud tilawahnya, baca ayat di juz amma ada tuh. Wasjud wa qatarib. Kita lagi duduk baca surah Al-Alaq itu ya. Al-Alaq. Wasjud wa qatarib. Nah, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Berdiri dulu sama seperti sujud syukur, takbir dulu, Allahu Akbar. Seperti tadi prakteknya. Seperti itu tentang sujud. Oke, jelas ya? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa diamalkan ke depan. Waktu kapan kita harus sujud syukur? Kita sudah banyak mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung banyaknya. Tidak akan pernah terhitung banyaknya nikmat. Dimulai dari bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, dan seterusnya. Luar biasa. Banyak nikmat. Dianjurkan ketika mendapatkan nikmat, kita disunahkan untuk sujud syukur. Ambil air wudhu, pakai pakaian yang suci, cari tempat yang suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Seperti itu praktek. Dianjurkan dan sangat amat disunahkan. Tiba-tiba mendapatkan hadiah sekian puluh M misalnya, ember apa memang? Seperti itu, dianjurkan untuk sujud syukur. Kapan saja kita sujud syukur, insya Allah ditambah-tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir lagi yang ketiga. Ini rukun nih, rukun. Allahu Akbar. Selesai takbir, membaca doa untuk mayit, doa khusus untuk mayit. Ini rukun qauli wajib. Minimal Allahumma gfir lahu warhamhu. Minimal itu. Kalau ngapalinnya panjang-panjang saya susah, banyak kesibukan misalnya. Ya minimal aja Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya kalau yang umum biasa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Pakai hu domirnya kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa'akrim nuzulaha dan seterusnya. Ini rukun wajib dibaca, cuma rukunnya minimal Allahumma gfir lahu warhamhu. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Rukun ini rukun. Artinya rukun adalah apabila dilakukan maka akan mendapatkan sahnya ibadah tersebut. Apabila tidak dilakukan batal ibadah yang dimaksud, karena rukun itu harus. Nah, setelah takbir yang keempat tidak ada bacaan yang diwajibkan, tapi sunnah. Para ulama semuanya menganjurkan untuk memperbanyak doa untuk si mayit di setelah takbir yang keempat. Cuma biasa umumnya kita gimana? Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil dan seterusnya. Nah, itu sunnah memperbanyak doa di setelah takbir yang keempat. Sunnah, bukan rukun qauli. Walaupun tidak baca doa, langsung salam selesai takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak batal sholatnya. Jelas ya. Nah, apa tadi? Salam. Kalau kita makmum nunggu selesai salamnya imam. Selesai salamnya imam yang ke kiri. Nengoknya itu sunnah. Nggak nengok pun nggak apa-apa. Nggak memalingkan muka pun nggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat.